Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutuk suara Allah suara narek lanjut apa enggak sih tetap sudah nama. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kurang kompak, rokok masih jalan, jawablah sebentar. Hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waba'adahu biqisasil ghafilin wa ja'alaha ibaratan littabi'in wa arsalahu rasulan bil huda wal hudani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Yang jawab mudah-mudahan sehat wal afiat. Yang gak jawab mudah-mudahan kalau menjangkah kakinya jalan. Biar kontak ikhlas saya ulang kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thumma tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kurama wal fudala yang kita harapkan barokah doanya, mudah-mudahan yang hadir ini mendapat barokahnya. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Ngas, yang mana saya tidak diberi catatannya, saya pun belum tahu namanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, kesehatan keluarganya. Allahumma Allahumma. Kok doain pemimpin pelit? Allahumma wa rabbal. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tokoh agama desa lain, desanya Mulan Maya, dusun Blok 7. Mudah-mudahan Allah menjadikan desa yang sejahtera. Allahumma. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus pemerintah pesisir barat dan kecamatan yang dinaunginya, mudah-mudahan Allah menjadikan sesuatu yang membuat kita aman, sejahtera, baik ekonomi, kesehatannya. Allahumma. Dan wabil khusus Peratin Mulang Maya, betul ya Pak ya? Ini juga masih ada yang kurang. Panitianya sibuk karena mikirin urusan syukuran sampai lupa catatan pun tidak datang. Mudah-mudahan Bapak Peratin selalu diberi kesehatan untuk memimpin kita semua. Allahumma. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, Mbak Jumpiayu, Dimas, Teteh, Adik yang tidak dapat kusebutkan satu persatunya, Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sering saya terlahir tatkala sudah penghormatan, tapi kita selalu lupa, tidak pernah mendoakan.
Karena berat-beratnya pemimpin paling berat apabila sudah tidak pernah didoakan oleh rakyatnya. Mari kita doakan semua pemimpin kita, mulai dari Bapak Bupati paling tinggi yaitu Presiden, turun lagi ke jajarannya sampai ke bupatinya. Kita doakan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mengapa? Tapi umumnya kita tidak akan panjang lebar. Sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu-ibunya. Bu, panas? Mbah, panas? Kalau panas gak usah lama-lama, 15 menit cukup. Ibu terima panitia gundul. Mudah-mudahan panas ini menjadi bukti kita bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dulu perlu saya sampaikan? Kalau kita menjaga alhamdulillah, kita sudah memuji 4 perkara. 4 ini yang kita ucapkan. Yang pertama, alhamdulillah mengandung 4 makna. Yang pertama adalah qadim alal qadim, Allah kepada Allah. Qadim alal qudus, pujinya Allah kepada manusia. Qudus alal qadim, manusia kepada Allah. Qudus alal qudus, manusia ke manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bercinta, atau orang bercinta maksudnya orang yang mempunyai hati yang tulus untuk semua orang saling mencintai. Allahumma amin ya robbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bulan ini bertepatan dengan bulan, bisa dikatakan bahasa Arabnya Rabiul Awal, tapi kita biasa menamakan bulan Maulud atau Maulid. Dengan bulan ini kita memperingati hal terbesar, yaitu lahirnya orang yang nurnya pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperingati Maulid hukumnya boleh. Kalau wajib mantaroka qobul, kalau wajib ditinggalkan hukumnya dosa. Jadi kalau Maulid ini adalah gimana kita bisa memahami siapa si Nabi itu, bagaimana lahirnya dan bagaimana keadaannya tatkala melahirkan. Hadirin rahimakumullah, panas Bu, kok jatuh belum? Jangan pernah kita lupakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan pertama kali, di mana keterangannya? Di kitabnya diterangkan. Allah, kita tahunya Nabi Adam adalah yang tapi sebelum menciptakan Nabi Adam, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Mana? Min Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala kanat bainallahi wa azza wa jalla wal Quraisy nuran yusabbihu alfa sanatin. Jadi sebelum menciptakan Nabi Adam 2000 tahun, Allah sudah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira mau maulid langsung apa tambahannya Bu? Mbahnya suka yang panjang? Belum Mbah? Suka yang panjang Mbah? Kalau Bapak yang pendek ya Pak? Kok Mbahnya yang tertawa? Nah ini salah paham ini. Jadi kalau panjang ada kabelnya, kalau nggak panjang kita pakai yang satunya.
hadirin rahimakumullah. Jadi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan qabla khalqil Adam, sebelum menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Siapa itu Bu Nabi Adam? Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Tingginya berapa meter? 15 meter tingginya Nabi Adam. Wah, kok sekarang kita kecil-kecil ya? Kalau dalam kitab itu Khamsa Ngasaro Dirongin 15 dirok. Ya kalau kita buat diroknya 1 meter berarti 15. Kalau kita 15 meter masuk masjid apa ini namanya? Masjid Al-Falah, nabrak tutup pintu. Lah terus Dewi Hawa seberapa tingginya? Nah, siapa Bu Dewi Hawa? Dewi Hawa itu Bu, ibunya para wanita, gitu ya. Ya udah pas. Jadi Dewi Hawa adalah semampai. Jadi pas pundaknya Nabi Adam alaihi salam. Itu semua ada katanya. Nah terus kalau Nabi Muhammad sudah diciptakan 2000 tahun sebelumnya Nabi Adam, untuk apa? Itu anaknya biarin, jangan dibilang nakal dulu. Nanti tak kasih tahu pokoknya. Itu aja kok repot. Jadi begitu Allah menciptakan Nabi Adam, al-dama dzalikan nur. Ayat tamilah bidai. Allah memanggil nur itu dan ditaruhkan di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam, kemana lagi itu cahaya? Cahaya itu dititipkan ke Nabi Nuh tak kala dibuang dimakan oleh ikan paus. Bukan Bapak Paulus, Pak ikan. Setelah itu kemana lagi nur tersebut? Nur tersebut datang dipanggil oleh Allah, dititipkan di punggungnya Nabi Ibrahim alaihi salam tak kala dilempar di api. Maka Nabi Ibrahim tatkala dibakar di api itu tidak merasakan panas, melainkan tumbuh pertemanan yang indah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas bagaimana setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung turunkan oleh Allah. Kalau kita terangkan nanti nggak habis sampai jam 12. Katanya tadi 15 menit cukup. Turun lagi dititipkan oleh Allah di punggungnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapa Bu? Abdul Muttalib adalah orang paling ganteng. Wah, ayonya Allah ganteng pisan. Njimuleh, muli itu cewek ya Pak ya. Mula kalau cowok itu mula muli apa biasanya? Mana? Nah, itu ganteng. Bukan ganteng, ganteng. Jadi ada wanita karena melihat ada cahaya di keningnya, cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta dibaca ya. Dia minta, apa maksudnya minta Pak? Tidak bisa diterangi. Dia minta kepada Abdullah untuk menghamilinya dan dibawakan hadiah 100 onta. Luar, ini cobaannya Abdullah. Jadi sebelum menikah dengan ibunya Nabi yang bernama Siti Mbah, siapa Mbah? Amin. Aminah itu ada Siti Aminah, Siti Maimunah, Siti Maisarah. Aminah siapa? Ya Aminah Mulan Maya. Lain Aminah binti Allah. Ini Aminah itu juga berarti Aminah itu ibunya Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah Abdullah dicoba sekian banyaknya perempuan, maka bertemulah dengan Aminah binti Wahab. Bukan Abu Lahab, Wahab.
Di situ dinakahkanlah nur tersebut, ditaruhlah di rahimnya Dewi Aminah itu siapa? Aminah adalah orang yang mensucikan atau orang yang suci, yang menjaga kehormatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita memperingati Maulid Nabi, maka saya tidak pernah melepas topik atau tema yang luar biasa. Nanti tambahannya ada ya Mbah ya. Ikhlas enggak Mbah? Kalau enggak ikhlas, pura-pura ikhlas. Itu aja kok. Kalau enggak ikhlas, pura-pura ikhlas. 10 tahun nanti pasti ikhlas. Itu aja kok repot. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lantas bagaimana setelah dikandungannya Dewi Aminah? Nabi enggak sampai situ. Zahabat abuhu ila Syam, pergilah ke kota Syam. Tapi di antaranya di kabilah Bani Yadi, Sakoman, Bani Najjar, Sakoman Ashuri. Dia itu bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Anak bin Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Apal Mbah? Pusing mas, tinggal berikut itu mas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi setelah itu apa yang terjadi? Ayahanda Nabi meninggalkannya. Sebelum itu seorang wanita Mbah, yang wanita ini Mbah Kakung atau Mbah Putri. Yang hamil itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Luar biasa. Terus kalau orang baru lahir mengandung pertama kali, kira-kira mau mengabarkan bahwa istrinya hamil 2 bulan, sedangkan suami tidak mengetahui, bangga apa nyesel? Lalu ada nyawanya yang kedua, bangga atau menyesal? Karena sang istri kalau hamil punya suaminya, bangga atau menyesal Pak? Menyesal. Masya Allah, menyesal katanya Pak. Bang, kalau seorang istri hamil pertama kali baru 2 bulan mau menghabarkan ke suaminya, itu perasaan bangga apa menyesal Bang? Gitu loh, kan ada jawabannya. Bang, bangga. Tapi setelah itu apa yang didapatkan oleh Aminah? Ternyata Abdullah di Bani Najjar meninggal. Mau memberi surprise, mau memberi kejutan, ternyata dikejutkan. Jangan dilanjutkan. Oh, nggak boleh kayak gitu. Ini nanti masuknya ke politik, nggak boleh. Nanti saya terangkan sedikit tentang yang namanya negara bagi rakyatnya itu harus bagaimana. Sedikit nanti. Pak perhatiin, nggak usah was-was. Bah, insya Allah agama tidak ada yang namanya membenci pemerintah. Pak perhatiin, santai saja. Pak Camat lagi sambil merokok, subhanallah. Itu aja kok repot. Hadirin hadirat rahimahullah. Nggak sampai situ dulu. Seorang istri hamil pertama 2 bulan ditinggalkan suami, apa yang dirasakan? Bangga atau menyesal? Bangga atau menyesal? Ya enggak keduanya. Tapi apa Mbak? Apakah hanya sedih saja? Kalau sedih itu banyak ya Mbak ya. Ekspresinya enggak punya uang, itu pun sedih. Tinggal suami kedinginan pun sedih. Enggak punya uang, tetangganya itu pun sedih. Tapi kalau seorang istri pertama mengandung 2 bulan ditinggal suami, kalau tidak mempunyai etikot yang mantap, pasti itu bunuh diri. Betul? Loh, perempuan itu musnad, menyandar ke orang lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan sampai situ saja. Ini masih 2 bulan. Ketika datang, nah ini mulai kita lupakan sejarah. Kalau kita ingat pemimpin kita, jangan lupakan jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Jas
jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena sejarah ini bisa untuk fondasi kita menuju kebenaran. Kenapa? Karena adanya sejarah itu bisa pedoman kita. Tapi kalau orang Islam, loh, kita jangan lupakan sejarah. Ini kadang yang sering keliru. Al-Quran hadis, laisal Quran hadis, itu semua ditolak. Enggak kayak gitu. Tapi nanti kita bahas maulid dulu. Kira-kira mbahnya masih sanggup? Halo, ada nyawanya enggak sih? Ini kayak ini kacamata buka ini tadi lebih jos. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bapaknya masih kuat? Bapak Pratin masih mampu? Masih mampu. Ibunya sanggup, bapaknya kuat, Pratinnya sanggup. Berapa ronde nanti? Hadirin hadirat rahimakumullah. Maksudnya ronde menitnya lomba. Ini kok salah paham terus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama aja dulu. Jadi satu, ini maulid ini yang pertama yang kita harus ketahui. Hadara ummahu fi lailati maulidi Asiyatu wa Maryam fi niswati minal udhiratul qudusiyah. Yang jawab Allah, mudah-mudahan rezekinya barokah. Yang gak jawab Allah, mudah-mudahan istrinya nambah. Bapak mau Pak dipicit dulu. Istrinya nambah sakit, keluarganya sakit, istrinya nambah soleh. Apalagi namanya Siti Solehah, double. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi pas malam kelahirannya Nabi, datanglah Asiyah dan Dewi Maryam. Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa disebut dengan Ruhullah karena Maryam tidak pernah bersetubuh dengan orang laki-laki, tetapi Allah titipkan nur lewat malaikat Jibril, disimpanlah di rahimnya Maryam. Maryam diusir dari yang namanya mobilahnya atau daerahnya, mengungsi, di situ melahirkan sendiri. Bu, kalau melahirkan ada suaminya? Ada? Dilus enggak, Bu? Boro-boro mas hamil aja ditendangin terus. Jadi begitu lahir Maryam di ibunya Aisyah, hadir, dan beberapa bidadari hadir untuk menjaga sakitnya melahirkan. Wa maulidun Nabi Yulidu sallallahu alaihi wasallam. Daerah ini pelit-pelit ya. Wong saya bilang Yulidu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Yulidu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya gimana, Bu? Allahumma sholli alaihi, silakan. Ya Rabbi sholli alaihi, itu lebih tak. Buat ini ustadznya maksa benar. Nah kita nggak cuma 1 tahun, kita kan 1 tahun baru berjumpa ya Bu ya. Itu siapa orang udah gering hitam lagi. Gering apaan kayak bom gitu kok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi wasallama muhtanan biyadillah. Jadi Nabi lahir itu sudah disunat. Kalau Bapak kapan sunat lahir? Mbah, disunat apa sudah sunat Mbah kalau lahir? Disunat. Sunatnya dimantri apa pakai kampak? Hadirin hadirat rahimahullah. Sekarang banyak anak-anak yang nggak minta sunat tapi udah minta sunat dulu. Betul apa enggak, Bu? Sunat itu sudah menunjukkan iman. Karena zaman Nabi Ibrahim, kembali Nabi Ibrahim, khatana Ibrahim fi umri samanina asaro, samanina 80. Baik, agak lupa ini karena niatnya nggak mau bahas Ibrahim. Tapi karena membahas Nabi, sunatnya udah diperut. Jadi kanjeng Nabi keluar sudah sunat. Makanya Nabi Ibrahim sunat itu menggunakan kampak. Enggak cuma 1 kali Pak. Kalau Bapak kampak sekali putus deh sampai ujungnya.
pangkal bahaya. Syarat sakinah mawadahnya hilang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sekarang dipermudah. Biar anak enggak takut, pakailah yang namanya ada mantri, ada tukang sunat desanya pun ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak sampai situ kesusahannya Nabi. Nabi begitu lahir itu langsung mendapat yang namanya mbahnya itu mempunyai yang kalau zaman sekarang itu kalau dalam kitabnya itu khodim, itu disuruh menyusuinya. Ada Halimah Sa'diyah, terus ada lagi Ummu Aiman. Tapi 6 tahun ibunya meninggal. Yang jadi pertanyaan, Mbah, berapakah umur bapak Nabi meninggal? Bapak Nabi meninggal itu umur 18. Ini mic-nya suaranya ayah atau Mbah? Ada suaranya? Alhamdulillah, berarti kurang nyawanya ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak, jangan dimasukkan ke hati, Mbak, biar kelihatan pengajian. Jadi begitu Nabi lahir sudah keadaan disun. Setelah itu bagaimana? Apa kelebihannya kelahiran Nabi? Karena saya mengatakan sungguh orang memperingati Nabi itu, Maulid Nabi adalah menunjukkan cinta pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahirannya ini banyak horoik. Kalau bahasa kita itu banyak sesuatu yang di luar akal. Yang pertama, matinya apinya kaum majusi. Api, kalau ini apa namanya? Kalau zaman dulu itu kan belum ada lampu ya. Kalau kita saya namanya ublik. Damar. Bukan kayu damar ya, Mbah. Damar. Kalau bahasa lampunya apa, Pak? Ya. Lampu. Ya aku menahaga pandai lampu. Nah ya benar. Kullu lughatin khairun. Setiap bahasa itu baik. Ada orang Lampung, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang tapi janganlah risau bagi kita semua, karena kita disatukan oleh Sallu wa salim dahran Imam al-Ahmadan Salli wa salim daiman wal ali wal ashabi biman qad wal ali wal ashabi diawali sholawat biar mendapat syafaat nanti di yaumul kiamat dari kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal amin. Kembalilah. Masih mampu, Mbak? Karena saya ada satu. Kalau engkau pengajian kok nyampe jamaahnya terpaksa dosa. Makanya saya jujur aja, mau lanjut apa sudah, Mbak? Pak Peratin masih memberi waktu ya, Pak? Masih, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelahnya itu maka pertama yang dimatikan oleh Allah adalah matinya apinya kaum Majus, si ma'budun nar, penyembah api. 1000 tahun api nggak mati, begitu kanjeng Nabi lahir mati. Bukan itu saja, benteng yang paling besar di dunia waktu itu pun pecah retak karena lahirnya kanjeng Nabi. Enggak itu saja, yang sampai dalam Al-Quran itu disebutkan itu adalah burung. Apa Bu? Apa Bu? Ada nyawanya? Burung Bu? Apa Bu? Burung.
Burung apa maksudnya? Burung apa Bu? Burung ababil itu untuk menghajurkan awan. Arsala malikul habasah junudan ilal Ka'bah liyuhlikal Ka'bah. Kenapa Allah memerintahkan liikrami maulidun Nabi? Paham? Paham Pak? Paham Pak? Jadi, paham. Kalau udah paham nggak usah diulang lagi. Kita menggunakan bahasa Arab. Katakanlah bilogatul Arabiyah na'am. Bagi Lampung, na'am. Ana bilogatul Lampung qalilan. Walakin ta'allamu bilogatul Lampung. Li'annani makan Lampung. Walani aslihi Jawa. Tapi disingkatnya Japung. Jawa. Gitu aja boleh. Jadi Mbak, di situ Raja Habasah adalah orang yang paling kokoh, yang besar kerajaannya. Begitu hari lahirnya Kanjeng Nabi, itu pergi ke Mekah untuk menghancurkan Mekah. Karena Allah memuliakan Nabi, itu dihancurkan melalui burung ababil. Burung ababil membawa apa? Membawa kerikil dari sijil neraka, dilemparlah. Makanya sebelum itu mari kita ingat lagi, Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Seninnya wage apapun apa kliwon? Enggak tahu lah, Nabi lahir Senin Kliwon. Kalau mengatakan pagi itu kan ada sebelum subuh dan setelah subuh. Yang saya tanyakan itu waktu yang mana? Waktu lahir Nabi itu tatkala fajar shodiq. Fajar shodiq itu jam berapa? Jam sebelum pas mau manjingnya waktu subuh atau masuknya waktu subuh, lahirlah Kanjeng Nabi. Ya ayuhan nabiyyu, hei eling Nabi, hai ingatlah Nabi. Wa ma arsalna, saya mengutus, saya maksudnya Allah, mubasysyirun wa nadhira. Allah itu mengutus Nabi, dilahirkannya itu untuk membungahkan atau untuk memberi kebanggaan dan untuk menakut-nakuti. Wan nabi hadirin hadirat rahimakumullah. Panas bah? Sudah keringatan? Udah apa bokongnya udah lino? Udah semutan? Rokoknya udah mau habis? Oh belum? Lanjut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelahnya itu maka yang pertama lahirnya Nabi adalah Senin Kliwon Fajar Shodiq. Tapi kalau mengatakan Fajar Shodiq Bu, ini harus tahu Fajar Shodiq itu sebelum Fajar Shodiq ada Fajar kali ini solusi lain sepertiganya malam. Makanya kalau sepertiganya setengah 3 atau jam 3 kurang, karena kita kan berbeda-beda waktunya nih, setiap daerah berbeda. Tapi hitungannya menit, bahkan ada yang detik. Itu menurut ilmu falak atau ilmu hisab. Setelah itu pertama yang keluar adalah fajarnya fajar kadzib. Makanya ada waktu malam yang dilarang sholat, yaitu waktu fajar kadzib. Nah itu jam berapa itu? Sabar, tugasnya pelan nyium aspal luar biasa. Nyium aspal itu enak Pak, masuk rumah sakit itu kalau nyium. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu kadzib itu sebelum keluarnya waktu atau sebelum masuknya waktu subuh atau fajar shodiq. Fajar shodiq itu masih boleh, tapi nanti berapa menit dari fajar shodiq itu sudah masuk waktu subuh. Ya kalau kita bilang, kalau ibu biasa nggak tidur malam karena sekarang musim durian, pagi-pagi udah dibawa durian, bawalah pulang durian.
dan sholat pun lupa. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi kalau perbedaannya fajar, ini masih lanjut Pak. Biar agak serius, jauh-jauh kita agak serius sedikit, oke? Kalau nggak oke ya saya lanjutkan karena saya menanggung beban. Bagi saya bukan beban, karena tadi Pak MC-nya bilang mau ngidoh atau apa tadi disampaikannya? Mau ngidoh atau apa ya? Apa tadi? Fatwa, aturan fatwa. Mau ngidoh itu adalah memberi pencerahan, tausiah, itu kebesaran, itu ketinggian. Kalau dengan saya tolong pakainya belajar bersama. Karena Mbah sudah mengalami waktu yang banyak, waktu kandungan, waktu kecil, waktu muda, dan waktu tua. Kalau saya baru berapa? Waktu kandungan, waktu kecil, waktu remaja. Udah baru 3. Makanya mari kita belajar bersama. Jadi yang pertama itu fajar kadib itu tandanya kalau jam 2:30 lebih itu biasanya kan terlihat apa namanya cerah ya. Kok udah cerah kayak gini? Aku udah mau habis subuhnya, betul nggak? Setelah cerah terus gelap kembali. Nah itu perbedaannya satu. Jadi kalau fajar kadib itu hilangnya ke atas, seperti buntutnya macan. Pernah lihat buntut macan? Kalau nggak pernah ya sama, saya juga belum kecuali tinggi. Hadirin hadirat rahimahumullah. Jadi hilangnya ke atas dari bawah. Kalau Bapak nggak percaya, kalau yang sekarang mungkin sering kita lihat fajar kadib karena sering nunggu pohon di duriannya orang. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang udah diperboleh. Jadi di situ terangnya dari bawah, hilangnya ke atas. Kalau fajar sodik keluarnya mulai padang dulu atau terangnya dari atas ke bawah. Itu perbedaannya. Paham, Mbah? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Masih sanggup, Mbah? Lantas bagaimana setelah lahirnya Kanjeng Nabi? Yang betul saya tanyakan, tahun berapa Nabi itu lahir? Lahirnya Nabi adalah 571 Masehi. 571 Masehi. Sekarang sudah 2019 Masehi. Berapa jumlahnya Bu? Ya hitung sendiri saya karena masih malas hitung. Hadirin hadirat rahimahumullah. Setelahnya Nabi dilahirkan sudah banyak gharaib. Ada Ibnu Atha'i bin Yasar. Itu menerangkan sebelum Kanjeng Nabi diutus sudah disebutkan di kitab Taurat. Abdullah bin Yasar yu'allimuni aban. Saya dipelajari oleh bapak saya menyimpan yang namanya sifron, satu lembar tulisan, dikunci di khatamun atau kalau bahasa Arabnya agak lupa itu, dikunci di peti, sundukon, peti. Setelah bapaknya wafat as-sunduk, saya membuka peti tersebut. Apa yang dibaca oleh Ibnu Atha'i bin Yasar, di situ ada bacaannya akan ada Nabi akhirus zaman yulidu fil Makkah. Nabi itu dilahirkan di Makkah, kabilahnya Quraisy. Terus di mana? Wasultanihi Syam. Daerahnya yang dikuasai Nabi itu adalah daerah Syam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan di kitab Taurat sudah disebutkan ada Taurat, Injil, Zabur. Ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi agama Islam setelah Al-Quran turun maka imamnya yang digunakan adalah Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana? Setelah lahir Nabi apa yang di situ berubah? Maka tatkala Nabi lahir semua orang Quraisy ini sudah membanggakan, termasuk yang dianggap pamannya Nabi itu pun saking cintanya Aminah melahirkan, memerdekakan atau membebaskan orang yang ia kuasai atau kalau bahasa Arabnya budak. Kalau kita itu kalau sekarang salah pemahaman, pembantu kok dinamakan budak, aneh. Ya aneh toh.
Budak itu nggak bisa menguasai dirinya. Budak itu kerja ya untuk sayyidnya. Tapi kalau pembantu dibayar apa enggak, Bu? Ini yang salah paham. Khodim ini beda dengan rokib. Jadi mudah-mudahan berkat ketemu hari ini kita mendapatkan barokahnya lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, dan mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Masih sanggup, Mbak? Bapaknya juga masih sanggup. Kita kira sudah cukup sampai sini maulidnya ya. Cukup? Belum. Kalau maulidnya nggak selesai, kapan saya mau menerangkan tentang sedikit ada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ayat Sadaqallahul Adzim. Tambahan. Jadi Bu, sekarang banyak orang yang salah jalan. Pemerintah dikritik sama caci maki nggak bisa membedakan. Caci maki sama mengkritik. Bukannya saya dekat sama Pak Pradim, saya baru kali ini bertemu ya Pak Pradim. Bukan sama Pak Camat, bukan, karena saya juga masih berjumpa satu kali sama Pak Camat. Saya sampaikan dimanapun, pemimpin, awas dulu, pemimpin itu tuh sudah ditanggung nantinya. Kalau masalah pribadinya dia, jangan kita ungkit-ungkit. Kalau mau masih kritik, ada tata caranya. Sekarang salah, banyak merasa benar dia mempunyai pemahaman ini zalim, wajib kita ini kurang benar. Jadi arti Allah Rasulullah ulil amri minkum, taatlah kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang yang mempunyai kepemimpinan. Malah ada yang mengatakan negara Indonesia itu negara kafir, kurang ajar. Sebum itu kan jotos ya. Nah, sedikit-sedikit ya, tapi aku belajar. Ta'ala mubalatil Lampung. Kita juga belajar bahasa. Namun kan masih sedikit Pak. Mungkin ada lagi itu yang di depan orang mana sih? Ya nanti sebentar kenalannya. Kalau nggak hari ini ya tahun yang akan datang. Kalau tahun yang akan datang nggak ketemu ya yang tahun yang akan datang. Kalau nggak ketemu lagi ya mudah-mudahan kita semua dipertemukan di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu yakin masuk surga, Bu? Ibu yakin masuk surga? Bapak yakin masuk surga? Mana yang nggak yakin? Saya cuma ingin tahu. Ya kalau yakin semua. Kalau sudah yakin, apa rukunnya Islam? Nanti dulu, jangan dulu. Kalau kita mulanya kita ngaji bar. Hadirin hadirat rahimahumullah. Jadi yang namanya kritik ini ada tata caranya. Yang kritik itu kalau kritik maksudnya untuk perbaikan. Kalau mencaci maki untuk meleng, misalkan ini udah beda. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Yang enggak jawab Allah mudah-mudahan anaknya nambah. Bapak-bapaknya, anak saya udah kenalkan Mas. Maksudnya nambah soleh dan soleha. Besok umurnya yang bagus coba. Saya juga bagus nurunnya. Jadi Bu, yang namanya caci maki, walau ibu enggak langsung ke orangnya, ibaratkan ini gelas. Ini ada airnya ya Bu ya. Gelas kita hidup ibaratkan gelas ini. Kalau ini bocor, kira-kira habis enggak Bu? Kita kalau hidup di dunia ibaratkan amal itu seperti air ini. Tiap hari kita isi, ya. Tapi ternyata bawahnya bolongnya lebih gede. Kira-kira habis enggak tuh air? Loh, kita dipimpin orang yang zalim Mas. Kita wajib membela. Nanti dulu ada satu ayat. Kalau kita enggak membelanya, nanti hancur dunia ini. Sok tahu apa sih kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Empat karena habis dicemes. Tapi ada jenis dulu. Dia enggak apa, agak saya sukses lagi. Wa ma rabbuka, lan tidak ada Tuhanmu
liyuhlikal qura menghancurkan suatu daerah, wa ahluha adapun orang yang menetapnya itu muslihun, orang yang berbuat baik. Karena soleh ada lebih tinggi lagi namanya muslih, bukan bapak muslim. Muslih. Kalau sudah mengatakan muslih itu berarti untuk orang banyak. Tapi kalau soleh untuk diri sendiri, paham ya Pak ya? Jadi kalau kita punya pemimpin kurang pas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kita pemilih nggak pas dengan hati, maka kembalikan kepada Allah. Allah berdoa, kita itu lupa doa. Bapak, Ibu pernah doakan pemimpin? Pernah? Alhamdulillah. Jadi pemimpin itu pilihan Anda berhak. Jadi sudah dilindungi, kok bilangnya negara Indonesia nggak pasti Islam, ini aneh. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi pemimpin kalau sudah si caci maki sama yang namanya rakyat, sehebat-hebatnya pemimpin pasti hatinya akan sakit. Kalau sudah hati sakit, ini urusannya dengan ilahi. Kenapa kamu dulu milih saya? Kalau gitu, kalau kamu mengharapkan saya baik, tolong kasih kritikan, bukan caci. Jadi harus bisa membedakan mana kritik, mana caci. Kenapa Bu? Kalau kita mendoakan, kalau ada bapaknya pemimpin kita datang, kalau kita cemberut, kira-kira bagaimana reaksinya pemimpin? Mending kalau berhenti begitu saja, besok cabut semua. Ya karena apa? Kita sebagai rakyat tidak pernah memberi senyum. Makanya saya sampaikan, Mbah, Bu, sering-sering senyum biar enggak kena stroke. Sering-sering senyum. Kalau udah senyum enggak bisa, kalau sudah stroke enggak bisa. Coba Ibu sekarang senyum. Manisnya Masya Allah. Tapi kalau sudah stroke, makanya harus senyum. Tapi kalau nggak ada orang jangan senyum. Nanti dibilang orang mulai kapan? Ya, hadirin hadirat rahimahullah. Jadi bukannya saya itu mengatakan mau diangkat, enggak. Tapi ini asli ada keterangannya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Diteruskan wa in tanaza'tum katalah berbedaan fi syai'in di dalam sesuatu farudduhu ila Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah. Allahumma ja'al imanan adilan. Allahumma ya Allah, dan Engkau jadikan imamku yang adil, imamku yang bertanggung jawab. Kalau belum, nanti Allah yang akan menurun. Ini mah enggak. Haji maafnya luar biasa. Negara lebih baik dipimpin zalim 1000 tahun. Kalau sampai tidak jabat, lebih baik dipimpin zalim 1000 tahun apabila satu malam ini tidak ada yang memimpin. Jadi kalau dunia ini gak ada yang mimpin, itu lebih buruk daripada dipimpin 1000 tahun oleh orang yang bidulmi wa ahluha muslimin. Adapun orang penduduknya itu masih berbuat baik, maka Allah akan menjaganya. Paham Pak? Paham Pak? Jadi tidak boleh mengkritik, silahkan, ada tata caranya, tapi jangan mencaci. Setelah itu ada sedikit yang agak keras. Bagaimana Anda mau minta yang engkau harapkan kalau pilihan aja Anda minta? Nah ini yang repot. Juga nggak bisa membedakan mana yang khianat, mana yang aman. Ini juga repot. Tapi nggak akan ke situ karena mbah-mbahnya udah kepanasan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mbah, masih mampu Mbah? Lanjut apa selesai? Masih lanjut, subhanallah. Bapaknya masih Pak? Masih. Sampai jam 3 sayanya yang gak mampu. Hadirin hadirat rahimahumullah. Jadi kita harus muslim biar Allah jaga keseluruhan. Nah, doakan Bu, walau karena ibu punya musuh yang paling besar, tetap doakan. Kenapa? Allahumma anzil, ya Allah engkau turunkan ila abdin hada, ila abdin fulan, kepada hambamu yaitu fulan,
hidayataka wa inayata wa inayah wa hidayataka wa inayah, hidayahmu dan inayahmu, bukan Mbak Inayah. Kalau Mbak Inayah datang bawa mahar, insya Allah besoknya nikahan. Hadirin hadirat rahimahullah. Jadi itu ada kata-kata doakan Bu, doa. Sama juga kita sekarang kesusahan betul. Ibu kalau mau sholat terasa susah, ibu kalau mau sesuci terasa susah Bu. Bapak juga ya Pak. Tapi sebelumnya saya mau tanya, pernahkah minta hujan? Bagaimana saya? Ya Allah, udah hujan tinggi sekali, kos dia. Ya popohan ini serontok kos gitu, jaga yang putih misalnya Bu. Misalnya kumi. Ini gimana udah habis semua air? Saya mau bertanya, dari sini ada 2 kilo cari air? Enggak ya, masih kurang dari 2 kilo. 1 kilo. Kira-kira kalau cari wudhu itu masih bisa keluar waktu sholat enggak? Seumpamanya, ini udah jam 12 kurang, 15 menitnya bila itu lanjut ini. Kira-kira ikhlas? Kalau enggak ikhlas, kira-kira ikhlas. Itu aja kok. Hadirin hadirat rahimahullah. Seumpamanya gini Bu, saya lihat jam bukannya lama enggak. Ini waktu kita. Allah itu membuat agama itu enggak sulit. Ad-dinu yusrun wa man dhannaha, agama itu mudah, gampang dipelajari. Kecuali orang yang berpikir bahwa agama itu sulit. Seumpamanya jam 12 lebih 7 menit atau jam 12 lebih 2 menit sudah masuk zuhur. Ibu cari air, kira-kira sampai jam 3 itu belum nemu air. Kok tertawa masih pas banget di bawah aja. Maksudnya saya mau menerangkan satu, ini yang diutamakan oleh umatnya Nabi. Allah tidak pernah menjadikan bumi itu bersuci kecuali ke umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di bawah 1 kilo lah. Seumpamanya kok sampai jam 12 sampai jam setengah 3 atau jam 3 belum nemu air, jangan sampai tinggalkan sholat. Bagaimana? Bertayam. Yang jadi permasalahan, mbahnya udah bisa tayamum. Halo? Yang pojok ada nyawanya? Ada. Hadirin hadirat rahimahullah. Tayamum. Nawaitu tayamum al-istibah hadis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ini perbedaan kita. Kalau jujur ini mazhabnya Syafi'iyah, betul? Mazhabnya Syafi'iyah. Berarti tauhidnya al-Asy'ariyah. Ya, berarti kalau itu sama. Ada orang yang berpemahaman kalau tayamum 1 boleh untuk sholat fardu, zuhur dan asar. Kalau saya pribadi tidak, karena kalau sholat fardu hanya 1 kali. Malah saya kembalikan lagi, ini mazhab Syafi'iyah. Itu kalau tayamum hanya 1 kali. Tapi kalau sholat sunat boleh beberapa. Paham ya Bu ya? Kalau tayamum tidak boleh asal taruh. Bagaimana tadi niatnya Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma. Saya bismillah dia. Kalau ikutin enggak mau, tidak paham. Niku sudah mengan kurang engges dahar sampeyan empun dahar. Apa boleh bahasa ini? Jadi kita itu kadang kebingungan kalau terang kok nggak ada air. Tadi ditanya, Mas pilih terang atau hujan? Langsung ditodong. Jawabnya tepat ya, syukurin aja. Syukurin. Karena kalau kita terang kemarau, ini 5 tahun 1 kali Bu. Ada tahun kabisat, ada tahun gasito. Makanya kalau orang lahir 28 Februari enggak mesti tiap tahun itu namanya memperingati tanggal lahirnya. Jadi kalau tayamum saya tanyakan kenapa saya tadi mengatakan jam 12 sampai lebih sampai keluar zuhur kok belum menemukan air, langsung bertayamum.
Bertayamum bagaimana itu tadi niatnya? Membasuh. Jadi posisi tangan ini nggak boleh kayak begini Bu, harus dua. Jadi nggak boleh kayak gini. Ini mustakmal. Jadi taruhnya di pojok, tarik ke bawah. Ini jangan sampai lepas. Jadi tarik ke bawah. Ini untuk dagu. Jadi tarik ke bawah. Ini untuk dagu. Tarik ke depan. Paham Bang? Awas, kalau nggak sama keterangan saya nggak tanggung jawab. Gitu ya. Jadi dari atas, ini jangan sampai kayak gini. Ini narik ke bawah. Ini kan posisi nyatu. Ini tarik ke ujung, tarik ke atas, ke depan. Itu namanya tayam. Terus setelah itu apa? Kedua tangan. Itu pun ada bagian. Kalau yang ini untuk memutar di apa ini namanya Mbah? Siku untuk memutar. Kalau yang ini untuk apa namanya? Luarnya atau luar. Jadi dari atas. Yang satu untuk sebelah sini, ini untuk sini, dan yang satunya lagi untuk batin. Jadi seperti ini posisinya Pak. Ini nggak boleh kayak gini. Kalau kayak gini mustakmal. Jadi setengah. Tarik. Nah, yang ini untuk memutar. Nah, yang atas ini baru. Jadi posisi jempol ketemu, jangan jempol ketemu. Nah, itu nanti sulit namanya. Menang siapa kalah. Lah terus Mas, kalau ada manten baru bagaimana? Manten baru nggak ada air, waduh susah. 7 keliling cari air tak temu, waduh ini alamat gak marah. Santai. Allah itu menciptakan agama nggak disulit bagi umatnya. Cukup kalau mencari air kira-kira nggak bertemu sampai waktunya sholat, ya tayang. Jadi ada sahabat dulu, yang satunya ya habis memberi nafkah batin, yang satunya juga memberi nafkah batin. Kalau bapak mbak udah sering karena sering batin terus. Kalau saya sendiri masih menyampaikan, kan tanya tadi sama Pak, sama dia, bos, di mana-mana pasti yang ditanyakan status. Makanya banyak ibu-ibu sekarang, susah. Kalau gini mah gimana kayaknya? Lagi ditulis lagi, rame-rame pengajian cepet. Ya upload, alhamdulillah pengajian. Aduh yang cuma 3, sakit hati deh. Ya, jadi Anda silahkan bermuamalah, tapi awas Bu, jangan selalu Anda muamalah menimbulkan sakit hati. Jadi kalau dia itu memberi nafkah batin, dicari sekelilingnya nggak ada air, ya tayang. Tayamnya bagaimana? Jangan kayak sahabat satunya. Ada sahabat satu yang duduk, dia guling-guling di pasir dari atas ke bawah. Yang satunya cukup tayang sahabat itu dulu. Apakah yang satunya dosa? Enggak. Yang satunya karena guling-guling begitu sulitnya, tapi ganjarannya satu. Kalau yang satunya cukup tayamum apa badannya juga harus karena hadas besar. Yang enggak, ya yang namanya tayamum muka sama kedua tangan. Rambutnya jangan nanti disiram pakai pasir. Nah kalau tayamum bukan pasir saja. Ini kan tembok ya Bu ya. Ini ada debunya enggak? Nah ini yang dimaksud, bukan yang langsung di jalan teplek kayak gitu. Tayamum, saya cari dadakan langsung di jalan. Habis tuh muka sama debu. Jadi yang di tembok atau yang di kaca mobil yang agak bersih itu kan ada ya Pak ya, itu boleh. Jadi caranya ini berbeda. Kalau saya lebih senang yang tidak kayak gini kan biasanya kalau habis kita ngepuk yang namanya ini kan debu ada. Ini dijatuhkannya seperti itu. Jangan kayak gini. Takutnya mustakmal adalah sesuatu yang sudah bersuci tapi tidak bisa disuci untuk mensucikan dari hadirin hadirat masih sanggup lah. Jadi pemerintah itu sekejdinya perintah nggak boleh dicaci maki. Kalau Anda merasa terlebih, silahkan dengan cara jalannya bagaimana. Betul? Apakah kita nggak diatur cara berdemo? Ya diatur.
Ini mah caci maki melulu, giliran ketemu mah nggak punya nyali. Itu namanya apa? Banci. Ngomongnya iya. Makanya Nabi pernah dawuh di kitabnya, Man Suliman Muslim, Suliman Muslim min yadihi walisa nihi. Kata Pak camatnya tadi, mulutmu adalah harimau. Wah, luar biasa, harimau bisa di mulut. Jadi orang Islam yang bagus itu bagaimana? Yang selamat dari tangannya, kedua tangannya dan lisan. Ya. Kalau dalam kitab lagi ada, kalau orang atau kecepit, ketahui kecepit juga Pak, keselio itu lama-lama akan sembuh, betul enggak? Tapi kalau yang keselio otaknya enggak akan sembuh. Kalau keselio otak mendatangkan bilahi, kalau keselionya itu kaki bakal Kira-kira percaya apa enggak? Kalau enggak percaya silahkan buktikan sendiri. Itu aja kok. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi pesenin sama Pak Merati, Pak panitia, Mas nanti sholawat. Ternyata sudah, tapi kurang pas karena belum disuntik dulu. Bu, tadi pas muter niatnya apa Bu? Tadi pas muter Pak, apa mau jadi sholawat ya? Kan udah ya Pak. Jadi batalkan ya Pak ya. Jadi kemarin saya pernah mengisi, jadi pas saya masih mengisi kok muter-muter enggak bilang. Saya bilang, itu ibu-ibu jual cilok apa? Enggak Mas, ini sedekah. Ya salah, saya langsung ingatkan. Langsung saya keluarkan keterangannya. Maksud saya jangan sampai terjadi lagi. Muslim ini termasuk adalah menjaga ketentraman. Betul? Betul. Jadi kayak tadi juga ya udah pas, bagus. Tapi lebih pasnya lagi keterangan dulu. Bu, tadi harus ibu niatkan sedekah. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah tatawwu, ada sedekah dari jariyah. Ini beda hukum. Ini udah beda hukumnya. Sedekah jariyah itu boleh wajib masuk ke sesuatu bangunan yang tetap. Itu namanya sedekah jariyah. Sampai mati, sampai dunia diledakkan, sampai masjid ini sudah nggak dipakai, baru berhenti ganjarannya. Tapi kalau sedekah tatawwu itu maksudnya as-sedaqatu tutfi'u ghadabil rabbi. Yang namanya sedekah itu melebur marahnya Allah. Kita sering punya salah ya Mbah ya. Sedekah. Istrinya haidnya masih banter. Sedekah Pak, itu disunatkan. Ini mau boro-boro malah bau di rumah. Astagfirullahaladzim. Ada istimewanya, tapi saya tidak akan nerangkan nanti waktunya habis. Kalau karena diminta sampai jam 3 saya duduk kembali dan saya pulang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau ibu tadi jangan sampai ngasih aja niatin sedekah. Lah kok udah tadi Pak, gimana? Niat sekarang. Niatkan sedekah. As-sedaqatu tutfi'u ghadabil rabbi. As-sedaqatu utawi sedekah iku tutfi'u apa sedekah? Ghadabil rabbi ing bendune pangeran Allah. Sedekah itu melebur kemarahan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kayaknya sudah kepanasan ya Mbah. Lebih senang sudah apa lanjut Mbah? Kepaksa enggak Mbah? Kalau kepaksa ya pura-pura enggak kepaksa aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit lagi. Tadi saya menyampaikan bukan biar enggak salah paham tumpang tindih. Karena alhamdulillah saya sendiri membuka di tafsirnya seperti itu. Jadi di kata bizulmin ini adalah orang itu banyak menyengsarakan bawahannya, rongiyah. Kullu mas'ulun an rongiyatihi. Setiap pemimpin pasti akan ditanya pertanggungjawaban jawabannya. Kalau dari sini kita nggak perlu mencaci, maki doa. Kan kalau mau mengkritik silahkan, tapi ada tata cara. Paham ya Mbak? Enggak saya kok dikarutnya dekat ini enggak. Ini hak saya sampaikan. Makanya Nabi pernah bersabda Islam terpecah menjadi 73. Jadi ada kemarin belum lama tempat kita itu yang namanya Sinar Gunung kena yang namanya teroris. Begitu saya telusuri yang mau dibom katanya, kalau mereka mengatakan mantenan nikahan baru dia itu mikir mau masuk surga.
mbah-mbahmu kok masuk surga begitu enak saja. Emang surganya siapa? Itu kok, Masya Allah. Jadi yang mau diincar adalah masjid yang paling ramai. Ya santri berarti yang baru. Allah tidak menghendaki baru 2 hari istrinya datang kena. Itu saya tanya lagi dari mana alurnya. Dari Surabaya, yang 3 mati adu tembak, yang 1 itu lolos kabur di Jogja kabur di mana itu yang ada air panasnya Pak jadinya Suwo setengah bulan kabur lagi di tempat kita itu yang namanya Sinar Gunung. Mudah ya kami nggak percaya itu karena Indonesia ini diciptakan oleh siapa? Yang pertama itu dinaungi di pondasinya dari 1945. Ya Bapak Ibu udah paham, saya nggak akan menerangkan itu. Yang intinya hadirin hadirat rahimakumullah. Mbah biasanya kalau anak kecil rewel apa yang dikatakan Mbah? Bocah nakal amat, betul? Jadilah nakal tuh anak. Ya karena didoakan. Bocah nakal bener, dia nakal. Kalau nakal bilang, bocah kok manutnya bener, Masya Allah, dan kurang baik kayak gitu. Gitu kenapa? Begitu Anda bilang kayak gitu, ada malaikat ngaminin terus anaknya jadi baik, alhamdulillah. Terus saya mau tanya, kalau subuh Pak Ustadz, di sini kalau subuh ramai ya jamaahnya? Alhamdulillah ramai. Nyamuknya, kok ada nyamuknya ini? Kalau kira-kira, kalau subuh itu adanya paling beda, betul ya Pak? As-sholatu khairun minan naum, betul? Ibu-ibunya, anaknya nangis, koar-koar masih bayi. Bobok. Gedenya apa ya subuhnya tidur. Karena ibunya pas ada bobok sambil ibunya ikut, ayahnya juga ikut nyempel. Subuhan deh 6:30 pondok bersama. Kalau nggak percaya Bu silahkan Ibu lihat. Kalau jam 4 lebih pasti yang namanya bayi itu bangun. Silahkan buktikan. Karena waktu subuh itu rahmat. Tapi malah ibu lagi cek. TSS. Tuduran nangis arah-arah. Ya. Jadi ibu jangan salahkan kalau anaknya pas subuh bangun tidur. Nah, tapi itu masih dapat diperbarui karena sebelum bayar anak itu masih ditanggung orang tua. Kalau minta jajan Bu, apa yang diucapkan? Melulu. Habis uangnya sudah 41 hari kayak gitu habis dia uang di rumah. Karena anak kecil itu masih dijaga. Bilangnya jangan habis uangnya. Jajan hari targetnya hari ini uangnya atau jatah hari ini sudah ya kayak gitu ngapa? Betul. Gitu aja kok repot. Jadi yang salah itu siapa? Uangnya udah habis, nggak usah beli. Silakan buktikan, jangan lama-lama 41 hari aja. Hadirin hadirat rahimahullah. Terus ada satu lagi. Ibu itu pertama didiknya jadi solehah-solehahnya anak itu adalah ibu. Kalau bapak enggak. Kenapa? Ya beda. Yang mengandung ibu, yang menyusui ibu, membesarkan baru ayah terbau. Bu, kalau menyusui pernah hatinya masih sakit, ngomong sambil ngomong yang jelek pas menyusui anak, ada? Eta jelumnya, hidung pisan. Pernah? Terus pas masih cekcok, pernah menyusui anak? Sering. Bahaya. Karena air susu ibu itu jadi daging, maka mengalirlah masuk. Maka tatkala menyusui jangan lepaskan dengan membaca goreng tempe baca nyusui anak sholawat, ngumbahi sholawat, ngajong sholawat,
sholawat, bertemu suami sholat. Hadirin hadirat rahimahullah. Ibu soleh apa solehah bu? Udah solehah belum bu? Belum. Ibu udah solehah? Belum. Pak, bapak udah soleh ya pak ya? Udah soleh bapak. Tapi saya mau bertanya, Pak, biasanya kalau pulang bawa uang, apa yang diucapkan seorang istri? Pulang. Bu, ibu belum solehah tadi ya? Tepat sekali. Kata bapak bilang ya, dan ternyata tiap hari pun karena Anda menyapa rezeki dari ayahku kurang. Kenapa gak bilang alhamdulillah Pak, mudah-mudahan tambah untuk besoknya. Bisa gak bu? Sulit mas, kenapa? Kalau pergi wanginya, masya Allah, kalau di dekat saya bau balsem. Bu, jangan sampai ibu kalau tidur malam pas marah terus tidak menghadap seorang suami. Itu dilaknat bah. Dilaknat, masya Allah. Mudah-mudahan yang di sini bisa memperbaikinya Allahumma. Ibu mbah walau karena sama kakeknya giginya tinggal 2, udah botak batuk, tetap pakai wangi-wangi. Dan kalau nggak punya wangi-wangian, pakailah sesuatu yang bisa untuk membanggakan seorang suami. Karena kalau wanita sebesar dosanya, kalau suaminya sudah ridho, maka tiada lain dia akan masuk surga. Sambut bu, sambut. Ibu mau jadi solehah apa soleh saja bu? Solehah. Kalau mau solehah, mau dibuktikan bu, Pak, nanti kalau pulang suami istrinya cium tangan apa enggak? Ya, gitu. Gitu aja kok. Ini kadang orang minta ampunan dosa karena punya salah, tapi lupa dosa sebesar apapun seorang istri tatkala mencium itu tangannya suami walau karena bau terasi, itu pun dikeluarkan bamiah ruju min usbu'il yad, keluar dari ujung-ujung jari-jari. Tapi bagaimana salahnya? Bukan ditaruh kening, bukan ditaruh pipi wis pot mbah, dicium kubla, cium kedua tangannya seorang suami. Mbah siap? Berani? Insya Allah. Ngapain insya Allah? Lalu itu baik kok insya Allah. Ya Pak ya. Mas masih marahan kemarin. Lah kenapa Pak? Utangnya nambah terus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dosanya seorang istri bagaimanapun besarnya, suamilah. Ibu yang di luar udah cantik semua, bapak yang di dalam yang udah bapak-bapak udah ganteng semua. Kenapa? Karena sudah mempunyai ratunya juga. Jadi walau karena udah kempong peyot kirem jatang menentukan pisan, gak usah khawatir, besok di surga itu menjadi ratunya para bidadari. Ingat bu, kalau rukun Islam itu ada 5. Pertama syahad, sol, lakukan, puas, naik, haji gila. Kira-kira ikhlas enggak kalau kita syahadat bersama? Pak, ikhlas Pak. Mudah-mudahan kita syahadat di hari ini memperingati Maulid Nabi, ditambahkan rezeki dan barokah hidupnya. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditambah enggak apa-apa karena niatnya syahadat pertama enggak masuk sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kayaknya udah siang, udah keringetan, sudah semutan. Kalau dilanjutkan saya pun dosa karena ngaji tidak boleh pak. Jadi satu saya sampaikan, ada kalau Pak perhatinya tadi bilang kami datang ke sini gak clear, jangan risau karena di kitab Al-Quran sudah disebutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Wa ma kana Allahu innallaha yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Maka jangan pernah tolak orang yang berbuat baik. Dulunya pernah membunuh orang, dia mau berbaik, jangan pernah mengungkit masa lalu. Dulunya tukang pacaran, jangan pernah engkau ungkit masa lalu. Ya, dulunya tukang maling, jangan pernah engkau ungkit masa lalu. Ya, karena engkau mengungkit berarti Anda tidak menyetujui bahwa orang itu akan baik. Ini yang sering salah. Kalau orang itu sudah berusaha baik, jangan sekali-kali dibuka. Kalau ibunya buka berarti nggak setuju orang itu jadi baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin panjang lebar dari awal sampai akhir, ada yang menyakitkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mbak Ibu mungkin tadi agak memaksa, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, hidayah inayahnya melalui lantaran memperingati Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dan tidak sampai itu, mudah-mudahan Allah memberi kepada Nabi Muhammad mujmanya itu kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maaf minkum. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.